DNF 3 kali, tapi karena kecelakaan gitu kan. Kita tahu sama siapa gitu kan. Kalau gue jadi Verstappen ya, gue bakal nendang-nendang meja tuh. Oi, Russell kenapa bisa sampai situ, woi? Ini alien apa gimana sih? Alon-alon waton ora DNF. Mungkin Hamilton memang lagi berada di situasi sulit. Aduh, 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 aduh. Walaupun kita tahu ya mesinnya Mercedes tuh nggak gitu-gitu kenceng, nggak kenceng-kenceng amat, tapi kenapa bisa sampai overheat gitu ya? Dia harusnya bisa so much more tapi dapatnya so much less gitu. Tapi please lah gitu, kurang-kurangin gitu loh kebuduhannya. Tapi ini aku heran ya, meskipun Ferrari di puncak, kenapa Mas Gor nggak pakai jaket malam apa kali ini? Saya sudah menyiapkan jaket sebenarnya di sini ya karena waduh, Waduh. wah, dingin sekali ya di puncak ya. Cak. Ya Sobat Sembalap dimanapun kalian berada, kali ini bersama aku Mas Gor, Dan aku Cak Nu. kita akan membahas tentang balapan di Melbourne yang luar biasa banyak kejutan. Ada beberapa hal yang ya dari musim lalu udah kelihatan begitu-begitu aja, tapi banyak sekali kejutan di Melbourne kali ini ya. Jadi sebelum masuk membahas tentang race-nya, kayaknya perlu nih Cak, kalau kita sedikit mengulas tentang qualifying-nya. Nah, kalau ngomongin qualifying ya, kita bisa ngelihat Ferrari ini masih punya qualification pace yang oke gitu. Walaupun mobilnya porpoising ya. Berapa kali kita bilang di akun Sembalap ya, Cak ya, kayak Ferrari ini bukan kuda jingkrak lama-lama, tapi cocok buat dibilang jadi kuda porpoising gitu karena Kuda lompat, Mas. iya, kuda lompat. Iya. Cuman anehnya ya itu, mereka sepertinya menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan porpoising gitu, Cak. Terbukti dari kualifikasi ya, karena kita bahas kuali, mereka bisa berada di depan walaupun agak kurang beruntung buat Sainz, ada timing yang kurang tepat, jadi dia nggak bisa push lap dan memberikan performa terbaik. Sementara itu Red Bull jelas kelihatan masih oke banget, punya ruang untuk improvement. Sementara untuk speed, masih terlihat kalau PU-nya Red Bull urusan top speed oke banget. Di sektor 2 mereka selalu bisa jadi yang tercepat, di speed trap juga oke banget. Geser sedikit ke Mercedes, mereka masih suka understeer, terus kemudian kita lihat Hamilton dan Russell dua-duanya sempat bablas di T11. Bedanya dengan Ferrari, kalau Ferrari bisa hidup berdampingan dengan porpoising, Mercedes ini kayaknya masih sangat terganggu dengan keberadaan porpoising ya, karena again mereka belum bisa maksimal di quali dan drivernya pun sering mengeluhkan tentang porpoising dan membuat mereka kurang yakin sebenarnya ketika harus melibas corner gitu. Nah, yang menarik, Alonso nyaris pole atau seenggaknya dia bisa berada di posisi yang lebih baik kalau dia nggak crash kemarin. Agak kurang beruntung, tapi ya Alonso dan Alpine ini sebenarnya memang jadi kuda hitam ya. Kita kalau ngomongin kuda hitam, mereka punya potensi untuk menantang tim-tim terdepan. Cuman sayang banget kemarin di quali, dan nanti kita bahas di race gimana performa Alonso. Dan ya ini Cak yang cukup menarik kemarin jadi bulan-bulanan, yaitu keteledoran antara Stroll dan Latifi ya. Mereka membuat keteledoran yang kalau menurut aku dan Cak Nu, kemarin kita sempat bahas, itu rookie mistake banget, Sobat Sembalap. Kayak nggak harusnya dilakukan oleh driver yang udah beberapa musim di F1 gitu. Ada misunderstanding yang akhirnya Stroll harus keluar dan Latifi juga rusak gitu kan mobilnya. Nah kalau menurut Cak Nu sendiri gimana nih mengulas sedikit tentang qualifying kemarin, apa aja yang menarik kalau menurut Cak Nu?
Oke, aku nambahin dikit aja untuk quali karena biar durasinya lebih panjang untuk ngomongin race-nya. Jadi ya seperti itu tadi. Kuda jingkrak masih nyaman di depan dan mereka walaupun porpoising-nya parah ya, hitungannya parah juga, tapi mereka masih tikungan tuh masih berani, nggak kayak Lewis dan Russell yang belepotan di tikungan 11, rata-rata di tikungan 11. Bahkan Lewis hampir natap tembok tembok juga, untung dia masih bisa mengeluarkan skill rally-nya. Mungkin nanti Lewis harus mempertimbangkan ketika pensiun dari F1 dia pindah ke WRC kali ya. Bisa. Yang paling 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 nggak terduga di quali kemarin adalah Latifi yang udah make jatah crashnya. Ternyata jatah crashnya dipakai duluan. Karena aku kemarin sempat memprediksi bahwa Latifi akan crash di tikungan 5 pas race, ternyata lebih cepat 1 hari. Dan pas quali itu apa ya, crashnya tuh nggak penting banget mas. Ke misunderstanding tadi, terus ya strollnya salah memang. Strollnya salah lebih besar karena dia nggak aware bahwa Latifi terus kemudian nyalip dari kanannya dan Stroll nggak sesuai dengan jalurnya, kemudian langsung ngambil kanan aja gitu ya, tanpa lihat spion dulu gitu. Mungkin emang kedepannya harus ada lampu sen mas di mobil F1. Jadi pas mau belok tuh udah kasih 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 tahu aja sekalian gitu kan. Nah ini yang jelas Josh Capito bakalan pusing banget karena udah dua balapan ini mobilnya Latifi hancur. Kalau yang kemarin belakang Ya, doang ya mas ya, yang pas di Jeddah depan doang atau belakang doang ya kemarin ya? Sorry aku lupa, depan doang kayaknya ya. Dan itu pun iya. jeda 2 kali pas quali dan pas race. Nah sekarang pas quali parah parah juga tabrakannya. Terus Albon juga di Jeddah sempat berantakan, terus kemarin di SQ juga ya agak berantakan Williams. Tapi cukup sepertinya kita ngomongin quali, kita ngomongin race dulu nih mas. Race-nya masih anget-anget. Em, Gak begitu banyak drama, tapi ada satu drama gede yang jelas nanti kita akan bahas. Kita ngomongin dulu dari startnya dulu, Mas Gor. Jadi startnya Lewis rapi banget startnya, gaspol dari awal, kelihatan banget Lewis bisa nyodok ke P3 yang menggantikan si apa ya, bisa bisa ngambil overtake si Perez yang startnya dari P3 gitu. Ini Benar. menandakan ya Lewis Hamilton masih ada taji dan sepertinya memang masih patut diperhitungkan untuk championship ini. Kemudian selama jalannya balapan, Max kesulitan menempel Leclerc, nggak kayak Jeddah kemarin ya Mas ya, ketika Benar. Leclerc itu nggak bisa lepas dari 2 detik, nggak ya satu setengah gitu. Sedangkan kayak beberapa lap 10 lap pertama aja udah lebih dari 2 detik, kemudian sampai belasan gitu ya. Jadi aku rasa Ferrari ini punya tren yang sangat bagus dan memang mobil dia all rounder banget. Dan sayangnya walaupun Leclerc bisa memimpin seluruh lap di Melbourne ini, Sainz memiliki hari yang sangat buruk. Startnya jelek banget, kelihatan banget dari onboardnya Gasly. Sainz ini terlalu lambat startnya, refleksnya entah isu di mobil, kita belum tahu. Tapi yang jelas di lap kedua kemudian dia mencoba overtake Magnussen di tikungan 9 yang itu bukan tempat yang cukup wajar untuk overtake ya. Dan dengan Banhart dia yang belum begitu bagus, traksinya belum oke banget, belum cukup panas untuk overtake dan dia akhirnya ya udah bablas aja gitu. Dan Mercedes yang kita sempat bilang di podcast kemarin-kemarin bahwa Mercedes itu oke, memang dia pace-nya masih kurang, tapi mereka selalu ada di situ untuk memanfaatkan kesempatan. Sementara sementara kalau kita melihat McLaren pas quali kelihatan bagus banget dibandingkan 2 balapan sebelumnya. Kemudian di race ini bisa bertahan di P5, P6 walaupun
Sayangnya Ricciardo nggak di depan, tapi ya mereka menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Lalu ada 3 pebalap yang go long dengan 3 nasib yang berbeda. Alonso go long, tapi kemudian waktu ngambil keputusan untuk ganti ke medium, ternyata mediumnya nggak berhasil dan cepat banget ngegrainnya dan dia harus take pit stop lagi dan alhasil dia finish terakhir. Ya gimana ya, karena dia harus ganti kompon juga kan, dan mau nggak mau dia ya kalau nggak medium ya soft, nggak mungkin dia pakai C5 untuk bertahan selama 20 lap lebih. Sementara Magnussen golong dan finishnya masih cukup lebih baik daripada Alonso walaupun nggak dapat poin, tapi um, lucknya lebih bagus daripada Alonso. Kemudian Albon yang super long banget, stinnya panjang banget, 57 lap dengan ban hard yang itu kayak shit. Ini Albon kapan sih pit stopnya? Kayak selama pertandingan, selama balapan tuh gue sendiri juga bertanya-tanya, ini Albon kapan pit stopnya ya gitu. Apa gue tadi miss apa gimana gitu kan. Tapi begitu dilihat umur bannya, emang ya Albon 57 lap nggak ganti ban gitu, dan itu membuahkan hasil yang bagus. Dia dapat 1 poin pertama untuk Williams. Dan lagi-lagi nih, walaupun Verstappen nyaman di posisi 2 selama jalannya pertandingan, sayangnya balapan Verstappen untuk hari ini harus ditutup dengan DNF yang kedua dari 3 race pertama. Itu bukan awal yang bagus untuk juara bertahan F1 ini gitu. Apalagi untuk Red Bull juga persaingan konstruktornya dia jadi di posisi 3, itu nanti akan kita bahas juga ya. Nah, gimana nih Mas Gur pendapatnya tentang balapan Melbourne kemarin? Ya, kalau ngomongin balapan, kemenangan Leclerc sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya at this point gitu. Kelihatan ternyata dia bisa mengendalikan mobilnya dengan baik. Settingannya somehow cocok, jadi dia bisa terus berada di depan. Kalau untuk bilang dominan, sejujurnya walaupun sebagai seorang tifosi pengen sih yakin bahwa mobil Ferrari itu dominan, tapi masih harus kita lihat lagi ya kan, ini kita 3 race ini istilahnya masih di street circuit kan, kita belum ke sirkuit yang beneran gitu. Memang so far so good, tapi masih banyak ruang untuk improvement juga bagi Ferrari ya, dan terutama bagi Red Bull. Yang cukup menarik itu sebenarnya tadi startnya Lewis, benar kata Cak Nu, dia bisa langsung lompat ke posisi 3. Itu oke banget, walaupun mengingat mobilnya dia nggak sebagus itu, tapi again Hamilton membuktikan kelasnya dia sebagai juara dunia 7 kali ya, dia bisa sampai ke depan di awal, walaupun nanti dia agak melorot, tapi juga katanya ya, kalau menurut Mercedes, mobilnya sih mau overheat. Jadi Iya, iya, iya. dia bilang di tim radio, you put me in a difficult situation. Katanya sih karena mesinnya overheat, bukan karena nggak Agak boleh. sus ya Mas ya. Sus banget, sus Sus banget banget. gak sih? Untung Iya, yang ke broadcast bukan ini ya, Lewis it's James gitu ya. yes. Lewis it's James, stay behind gitu. Iya, iya. Wah, Wah, langsung kacau tuh. buyar sih. Iya, buyar. Dan apresiasi paling utama buat Albon sih. Karena dia bisa nahan itu ban 57 lap. Kalau nggak ada aturan wajib ganti ban, wajib pit stop, kayaknya dia akan finish dengan ban itu gitu. Aman-aman aja Iya, buat sampai bener finish. bener Karena banget, gila. jarak dia dengan yang di belakang juga cukup aman. Katakanlah dia emang benar-benar melambat atau gripnya hilang, my tires are dead dan lain-lain, dia masih bisa bertahan tuh di posisi 7 kalau nggak salah sebelum dia masuk pit. Tapi ya karena ada aturannya kan, daripada diskualifikasi, udah susah-susah nih bawa mobil Bro, 57 lap nggak ganti ban, diskualifikasi kan, terus ngapain? ngapain dia udah diskualifikasi di kualifikasi, terus ngapain juga race udah lama-lama diskualifikasi kan ya. Bener ya, jadi mending Iya. pit, mengorbankan posisi tapi masih poin. Jadi Iya. gamblingnya Williams berhasil dengan Albon. Bisa Menurutku dibilang itu begitu, juga Cak. jadi salah satu masterpiece-nya Josh Capito nggak sih Mas? Iya, benar. Dia kan kalau di DTS gitu ya, dia memahami posisi tim Williams seperti apa. Kita kalau nggak taruhan,
istilahnya kita nggak akan sampai mana-mana juga gitu. Ya udah Yes. taruhan aja sekalian. Nah, Dan Albon bisa deliver itu gitu. gila loh itu 57 lap yang dimana track Melbourne ini kan juga habis di resurface ya. Jadi gripnya pasti lebih lebih banget daripada track-track yang udah lama dipakai. Event kemarin udah istilahnya diselingi balapan-balapan ringan gitu kan. Udah ada beberapa tapak ban gitu kan, tapi tetap aja degradingnya pasti lebih gede daripada waktu aspal masih lama, masih pakai aspal yang lama gitu ya. Itu big applause Betul, banget betul. sih. Honorable mention banget buat Albon. Paul, salah satu performer terbaik kalau buat race kali ini di Melbourne. Terus oke nih kan kita tadi habis ngomongin anu ya Cak, overview race-nya secara keseluruhan. Nah, ini kita masuk ke bagian-bagian yang inti dan agak sedikit ya mungkin buat Cak Anu agak sedikit Aduh, gimana gitu rasanya. aduh. Jadi ini mohon maaf nih buat Cak Nu dan fans Red Bull dimanapun kalian berada. Tapi uh, ini udah bendera kuning banget buat Red Bull ya. 2/3 balapan, maksudnya 2 race dari 3 yang udah kita saksikan bersama-sama. 2 DNF, Pak. Bahkan bukan melorot, tapi DNF gitu. Nah ini kan agak sedikit miris ya, mengingat Max Verstappen secara pribadi dia adalah juara dunia 2021 gitu dan Red Bull secara tim pun solid banget di 2021 gitu. Tidak, kalau nggak salah tidak ada, dia tuh keluarnya nggak pernah karena masalah teknis di 2021. Dia DNF 3 kali tapi karena kecelakaan gitu kan. Kita tahu sama siapa gitu, nggak usah dibahas lagi sekarang. You know who lah gitu. You know who gitu. Ya By itu the yang way. difficult situation itu tadi. Nah ini kita baru jalan 3 race tapi udah 2 DNF dan dua-duanya teknis. Ini sangat mengkhawatirkan gitu untuk mempertahankan gelar juara dunia tahun ini gitu. Bukan modal yang bagus gitu. Apalagi Leclerc dan Ferrari terlihat stabil karena mobilnya all rounder. Jadi mereka selalu ada di atas sana walaupun belum tentu selalu yang paling cepat ya. Nah, kemudian juga kemarin kita sempat lihat Cak, waktu dari sesi free practice bahkan qualifying pun kalau nggak salah sedikit mengeluhkan keseimbangan mobilnya lagi gitu. Entah Yes. kenapa Max kayak nggak 100% yakin. Dia tetap bisa deliver performance dengan keadaan itu, tapi seandainya dia lebih yakin, pasti bisa lebih baik kemarin. Max bisa pole atau di race nggak akan tertinggal sejauh itu. Minimal kita akan punya Jeddah 2.0 yang waktunya mepet-mepet gitu. Nah, sementara Ceko terlihat nyaman-nyaman aja selama pekan di Melbourne ini, Cak. Itu cukup menarik dan sepertinya perlu kita bahas lagi gitu. Dan ya itu, dari informasi yang banyak beredar, tim-tim akan membawa upgrade yang besar di Imola. Nah, Red Bull sendiri masih punya waktu 2 minggu berarti untuk memperbaiki isu apapun itu. Terakhir tadi kalau nggak salah bilangnya fuel, tapi apa iya fuel lagi gitu. Yang jelas mereka masih punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan reliability, karena kalau aerodinamis Red Bull bisa dibilang yang udah tuntas lah, udah beres gitu semuanya. Tinggal sekarang nih yang jelas kelihatan reliability karena taruhannya bukan melorot tapi DNF, Cak. Kalau menurut Cak Nu gimana nih performa Red Bull di Melbourne kali ini? Oke, sebelum kita lanjut ke segmen ini, aku pengen mengeluh dan fucking hell. Hasilnya mengecewakan banget buat Red Bull di Melbourne ini ya. Gua sendiri kecewa banget dengan hasilnya. Jadi kayak berharap sebelum sebelum race aku sih berharap banget bahwa akan terjadi Jeddah yang kedua, Jeddah yang kedua yang mana Verstappen bisa mepet banget sama sama Leclerc ya. Kemudian kemudian habis itu
bisa salip-salipan, ada aksi overtaking. Cuman nyatanya Verstappen ini juga kayak cuma cuma bisa nempel Leclerc cuma pas ya udah pas pas restart doang sekali. Habis itu 2 lap, begitu DRS dibuka dia ternyata ya udah keluar keluar dari zona DRS gitu kan. Jadi kayak pace dari segi pace sendiri aja Max Verstappen nggak punya pace-nya gitu kan. Udah nggak punya pace-nya, kemudian dari sejak quali mengeluhkan handling, balance mobil katanya mungkin kerasa berantakan, ya otomatis membuat si Leclerc jadi nyaman di depan ya. Aku bingung, sebenarnya aku sendiri juga bingung sebagai fans Max. Kemarin sempat aku pikir bahwa RB18 ini kayak lebih cocok untuk Perez daripada Verstappen. Tapi harusnya em, Verstappen ya nggak sejauh itulah, ngerasa nggak nyamannya dengan mobil ini. Karena ya kita tahu lah talenta Max Verstappen gimana dikasih mobil Red Bull yang sebenarnya nggak kencang-kencang amat, dari RB16 itu juga RB16B, tapi nyatanya dia bisa ngebawa RB16B itu jadi tunggangan dia yang bikin dia jadi juara dunia juga kan. Em, jadi kayak aku mempertanyakan aja sih, tim 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 Red Bull ini beneran kayak kecapean secara bukan finansial ya, finansial udah pasti aman mereka ya. Tapi secara teknis apakah mereka ada hambatan untuk terus kemudian menyelesaikan masalah yang ada di reliability-nya RBPT ini gitu. 2/3 secara statistik jelek banget. 2/3 race DNF. Untung Perez masih bisa finish dan P2. Coba bayangin kalau Perez ternyata mengalami permasalahan cukup serupa ya. Sampai tadi Ceko sempat nanya kan gitu, kenapa dengan mobilnya Max gitu kan. Terus engineer-nya bilang bahwa ya itu bukan, nggak related dengan mobilmu kok. Jadi tenang aja gitu. Ini bukan modal yang bagus untuk juara bertahan, dan ya cuma dapat 25 poin dari 3 race tuh sangat merugikan. Dan ya kita tahu kalau dari season lalu trennya Max Verstappen tuh kalau nggak finish pertama yang kedua, cuma finish sekali di P9, itu pun juga karena kecelakaan, ditabrak dari belakang. Kemudian dashboard sebelah kanan pecah, itu oke lah, itu di luar performa dia yang, karena memang bukan kesalahan dia gitu loh. Jadi kayak aku sih bahkan mungkin sekarang bisa bilang bahwa Leclerc ketika 6 race pertama ini deh, 6 race pertama ini Leclerc nggak bisa dihentikan, dan Ferrari mempunyai mesin yang reliability-nya bagus, nggak ada nanti power issue segala macam. Aku rasa Leclerc tahun ini bisa juara dunia. Ini agak terlalu awal sih memang, tapi ngelihat trennya kayak gini sih, aku sebagai fans Max akan bilang seperti itu ya. Karena Max, itu tadi Max juga bilang kalau setelah selesai balapan dia bilang bahwa kita udah terlalu jauh nih untuk ngejar poin-poin championship untuk sekarang. Jadi kayak gua nggak mikirin itu sekarang gitu. Ngapain gitu? Ngapain mikirin itu ketika mobil lu masih belum benar-benar perform gitu kan. Sedangkan Horner sendiri juga ngomong gitu. Lebih baik gua memperbaiki mobil yang cepat daripada gua punya mobil yang reliability-nya bagus tapi lambat gitu. Ya itu saya war aja sebenarnya ke tim Silver Arrow yang ternyata mobilnya mobilnya agak belepotan tapi bisa memanfaatkan poin yang bagus ya gitu. Dan sayang banget sih untuk Verstappen, dan aku bilang ini bukan bukan kesalahan Verstappen. Yang aku kemarin sempat ngira bahwa mungkin Verstappen secara mental dia kelelahan, dan ternyata enggak. Verstappen memiliki mental yang ya mental juara dunia, beneran juara dunia. Dan kelihatan banget tadi meskipun mobilnya nggak punya pace tapi dia tetap berusaha gimana gimana memacu mobilnya tuh untuk tetap bertahan gitu kan. Ya udah dia tire management aja gitu kan. Udah gitu ya masalah mesin lagi kan gitu. Walaupun tadi sempat satu lap ya pas lap itu dia nyatetin fastest lap 1:21 sekian. Kemudian di tikungan pertama mesinnya bermasalah dan dia harus mematikan mesinnya pas jalan. Itu salah satu skill yang oke sih. Jadi kayak nggak membiarkan mesinnya
menyala kita ketika mau mesinnya masih apa ada bermasalah gitu. Kalau mesinnya masih nyala itu bisa istilahnya kebakarannya bisa lebih lebih gede lagi sih itu. Dan itu em, respect untuk Max yang masih bisa ya oke lah merawat mesinnya biar nggak separah yang ini. Biar nggak separah yang mungkin terjadi. Gitu sih Mas Gor ya. Ya, benar. Jadi agak disayangkan sih, karena dua DNF itu jelas bukan statistik yang bagus ya, 2 dari 3 gitu. Dan Horner sendiri memang mengakui mereka punya punya isu dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki mobil yang cepat itu ya. Mungkin omongan si Horner ini juga datang setelah denger Russell yang agak agak nyindir tadi, seperti kita lihat dia ketika diwawancara sama Sky Sports, ya mobil kita emang nggak kenceng-kenceng amat tapi mobil kita finish terus gitu ya. Terus direspon sama Horner, ya mobil lu finish tapi pelan gitu, mending gue benerin mobil gue yang ya so far reliability-nya belum bagus tapi jelas kita tahu pasti lebih cepat gitu. Ya yang jelas jangan jangan sampai PHP-nya keterusan ya karena kayak aku sendiri ngelihat performa Red Bull di Jeddah kemarin tuh oke, ini masalah udah beres gitu ya. Gue sendiri udah Iya yakin udah. bahwa oke, masalah reliability-nya udah beres dan emang Red Bull tuh sebagai tim yang berada di papan atas selama era hybrid ini ya aku bilang mereka cukup tangkas untuk memperbaiki itu dan cepat untuk memperbaiki itu gitu. Nyatanya muncul lagi masalahnya gitu. Sedangkan Mercedes yang 2 race kemarin nggak kelihatan kayak tim besar dan juga pas masuk ke GP Melbourne, GP Australia kemarin ini hari Jumat dan sesi hari Sabtunya mereka nggak kelihatan kayak tim tim besar tim papan atas gitu loh Mas. Jadi kayak pas FP dan quali Lewis dan Russell tuh beberapa kali harus merumput kemudian nabrak nggak nabrak sih masuk gravel. Untungnya Lewis Hamilton tuh masih bisa mengeluarkan skill rally-nya yang nyerempet dikit ke pit ke dinding pembatas tapi ya untungnya masih selamat. Porpoisingnya parah banget dan kelihatan banget di quali itu mereka nggak punya pace qualinya jelek banget. Pace qualinya jelek banget sedangkan porpoisingnya tuh bikin mereka nggak bisa ngepush mobilnya. Di lurusan aja nggak nyaman apalagi di tikungannya tuh kelihatan banget mereka nggak nyaman gitu ya. Apakah mungkin ya ini mungkin karena engineer-nya Mercedes tuh pindah ke Red Bull ya. Itu kalau aku sih bisa jadi, tapi nanti kita tanya pendapatnya Mas Gor. Cuman yang aku yakin bahwa Mercedes ini pengembangan perbaikannya ke arah pengembangan perbaikan upgrade segala macam itu nggak secepat biasanya. Kemarin mereka menjanjikan ada membawa spek rear wing yang baru tapi nyatanya belum sampai dan memang nggak sempat untuk didatangkan ke Australia. Nah, tapi dengan mobil yang quali pace-nya itu agak agak belepotan, Mercedes ini race pace-nya surprisingly bagus ya. Mereka bisa dempel ke Perez, si Lewis maupun Lewis maupun Russell ya. Mereka bisa fight dengan mobilnya Perez dan entah Perez yang agak melambat atau memang si Mercedes ini sudah ada perbaikan. Tapi menurutku memang untuk race pace-nya ini Mercedes terlihat lebih oke daripada quali pace gitu ya. Jadi apakah mungkin ini bisa jadi apa ya sebuah premis bahwa akhirnya konsep no sidepod ini bekerja dengan baik atau enggak gitu. Dan apalagi ditutup dengan Russell yang podium walaupun lagi-lagi Mercedes 2 race bisa podium karena keberuntungan gesek voucher. Itu gimana? Silakan Mas Gor pendapatnya. Iya, buat kalau mengomentari Mercedes di balapan di Melbourne, mereka memang kalau dibilang ada perbaikan sebenarnya enggak juga sih. Mereka seperti yang udah pernah kita bilang, Cak. Jadi ketika Ferrari atau Red Bull ada yang bermasalah, mereka tuh ya udah posisinya ada di situ untuk mengambil podium lah. Nah, kebetulan kalau kemarin waktu di Bahrain
ada 2 RB yang DNF. Nah, kali ini ada 1 RB dan 1 Ferrari yang sama-sama DNF, jadi ya udah gitu, bisa dibilang, hampir bisa dibilang gesek voucher dan dikasihin aja gitu ke Mercedes. Walaupun kita tidak bisa memungkiri juga mereka aman selama race, tidak membuat kesalahan. Tapi ya memang mobilnya sebenarnya belum bisa kalau untuk bersaing dengan mobil-mobil Ferrari maupun Red Bull ya. Karena tadi juga kelihatan dia seperti bisa uh, menahan lajunya Perez, tapi Russell juga tadi diperingatkan sama engineer-nya, jangan mempertahankan posisi karena kita mesti harus manage tire juga. Berarti memang mereka masih punya isu untuk tire degradation di mobilnya, sehingga mereka ngingetin lagi ke Russell kayak ini belum kelas kita lah, kasarannya. Yang bisa ditangkap tuh jangan dulu, karena toh dia emang di depannya Perez pun nggak bisa ninggal jauh kan. Daripada dia harus nutup Perez terus bebannya habis, ada kemungkinan dia bisa melorot lebih jauh. Nah, tadi Cak Nu sempat bilang apakah ini karena banyak engineer-nya yang pindah. Kalau ini kita nggak punya informasi valid ya, Cak, BTW disclaimer. Yes, tapi yes. bisa jadinya karena banyak yang pindah ke Red Bull, kemudian berarti Mercedes harus merekrut orang-orang baru. Bukan berarti yang baru ini nggak skillful, tapi secara experience belum tentu sebaik ataupun sehandal yang tadinya udah lama di Mercedes gitu. Karena engineering buat Formula One mesti beda kan, dibandingin sama olahraga motorsport lain atau untuk produk-produknya Mercedes gitu. Kayaknya kalau cuman nyari engineer dari the whole Mercedes Group ada, tapi apakah cocok untuk F1? Nah, belum tentu. Ini juga berarti anu ya, Cak ya. Sebenarnya ujian buat Toto juga ya. Selain ujian untuk para drivernya bawa mobil yang B aja, ini juga ujian buat Toto. Nah, dihadapkan dengan posisi yang kayak gini, dia bisa bawa si Mercedes ini ke arah mana nih? Bisa nggak bikin mobil no side podnya ini works? Iya. Karena mereka udah nggak bisa refer lagi ke spek Barcelona ya. Iya, benar banget. Kalaupun mau di refer ke spek Barcelona seperti yang dipertanyakan Crofty, ya itu tadi pengembangannya udah ke arah no side pod club ya. Apalagi nanti kata Toto Wolff, Mercedes bakalan bawa upgrade besar-besaran di GP Emilia Romagna ya, Mas Gur ya. Jadi ini patut ditunggu nih, upgrade-nya tuh seperti apa? Apakah akan radikal upgrade-nya, atau cuma ya upgrade floor dikit-dikit lah, atau rear wing dikit-dikit lah gitu kan. Walaupun kalau aku pribadi Emilia Romagna itu sirkuitnya itu bukan untuk aku pikir bukan untuk Mercedes sih. Untuk Mercedes coba-coba upgrade baru sih. Jadi kayak bisa jadi ini agak terlalu cepat, tapi mungkin juga memang harus secepat sih. Mereka memang harus cepat untuk bisa mempertahankan chance mereka untuk bisa menantang Ferrari di puncak klasemen gitu ya. Kalau menurut Mas Gur gimana nih? Kira-kira bakalan worth gak nanti upgrade mereka di Emilia Romagna 2 minggu lagi? Kalau dilihat dari hype-nya, sepertinya emang bisa memberikan peningkatan performa secara keseluruhan. Tapi seberapa jauh meningkatnya, nah itu yang belum bisa ketebak juga, Cak. Soalnya seperti yang selalu kita bilang, aerodinamik di mobil itu kan satu package ya. Jadi benerin floor-nya aja atau rear wing-nya aja tuh bukan silver bullet lah, istilah bukan satu solusi buat semua gitu. Nah, harapannya ketika di Emilia Romagna mereka bisa bawa upgrade yang bisa lebih meminimalkan porpoising-nya ya, Kak. Supaya mereka seenggaknya bisa hidup berdampingan kayak Ferrari. Jadi nggak sampai hilang porpoising-nya kayak Red Bull atau McLaren, tapi drivernya tuh tetap bisa bawa mobilnya walaupun porpoising, bisa tetap yakin gitu. Karena kelihatan kan dari kemarin free practice, qualifying,
berapa kali understeer, kadang oversteer, mau belok tuh mereka agak gimana gitu loh, kayak belok nggak di mobil nih, ternyata berapa kali nggak belok gitu Iya kan iya iya. mobilnya. Bener bener bener. Em, Mungkin ya kalau misalnya mereka bisa lebih bersahabat, mereka bisa menyamai Ferrari dengan pace yang agak mungkin 0,2 0,3 detik di belakang Ferrari mungkin ya, kalau mereka bisa membawa upgrade di Imola. Yang jelas Ferrari Ferrari Scuderia Ferrari ini pun juga sangat nyaman di puncak dengan mobilnya. Walaupun katanya di Emilia Romagna juga mereka akan bawa upgrade, tapi ya kita nggak bisa meragukan lagi bahwa Ferrari ini punya pace yang bagus gitu, baik di quali maupun di race-nya mereka masih di jalur tercepat dari segi pace mobilnya gitu ya. Walaupun ya kita lihat bahwa memang Leclerc lagi-lagi berada di depan dan memimpin lap penuh Grand Slam bagi Leclerc karena bisa pole position, kemudian memimpin seluruh seluruh lap di GP Australia ini, kemudian fastest lap dan finish di P1. Sedangkan Sainz mengalami hari yang cukup buruk karena apa ya, startnya jelek, dari P9 terus turun P13, kemudian mau coba overtake tapi terus gagal, malah malah terus ya udah malah merumput terus ngespin, ya udah harus DNF gitu ya. Itu sangat disayangkan bagi teman-teman tifosi, termasuk Mas Gor agak kecewa hari ini karena harusnya bisa dua mobil gitu, double point gitu. Bahkan harusnya kemarin pas quali juga Sainz harusnya masih bisa ngambil P3 kemungkinan ya, P2 atau P3 dengan catatan waktu yang cukup oke, tapi sayangnya dia mengalami masalah waktu di tikungan 10 dan itu kalau bukan karena skill dia yang jago untuk nyelamatin mobilnya, ya udah itu bisa bablas dan natap tembok, dan PR lagi untuk Ferrari untuk ngebenerin mobilnya, dan bisa jadi bahkan bisa jadi Sainz start dari pit stop, pit lane gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa menyelamatkan mobilnya pas di curb tikungan 10. Yang sayangnya waktu waktu Sainz mengalami hampir kecelakaan itu, sayangnya video.com agak error ya. Ini mohon maaf video.com gitu, kalau ada staffnya yang lihat ini tolong diperbaiki ke depannya gitu ya. Apalagi Iya, Q3 nih biar ya gak gitu kan. sampai ke cut tuh Aduh, gimana itu, aduh, padahal iya, pamungkas banget. yes. Nah, tapi Ferrari ini juga sebenarnya mungkin warningnya juga nggak cuma soal driver ya, yang Leclerc sempat podium kemudian Sainz malah DNF, tapi juga kita bisa ngelihat Ferrari secara tim maupun secara penyuplai mesin. Akhirnya nih kita melihat cuma ada dua mobil customer Ferrari yang ada di finish 10 besar gitu ya. Cuma ada Leclerc dan Bottas, sisanya di 11 ke atas, dan ini bisa jadi pertanda untuk Ferrari bahwa sebenarnya mau pertanda untuk Ferrari dan tim pesaingnya bahwa sebenarnya mobilnya Ferrari itu nggak sekencang-kencang itu banget gitu dari segi PU-nya ya, dari segi power unitnya gitu. Jadi kemungkinan masih ada chance untuk tim pesaing ya nyusul nyusul Ferrari yang ada di puncak sekarang. Tapi ini aku heran ya, meskipun Ferrari di puncak kenapa Mas Gor nggak pakai jaket malam apa kali ini? Adem Kagak di kedinginan puncak ya, Mas Cak. ya? Adem, Aduh, adem, aduh. adem, adem, adem. Eh, Jadi gimana nih Mas Gor, pendapatnya sebagai tifosi ngelihat performa Ferrari yang menjanjikan seperti ini? ini awal season yang baik ya. Sebenarnya agak ngingetin ke 2017, 2018. Nah, dan ketika ingat 2017 dan 2018 itu juga jadi eh, apa ya, semacam pertanda untuk jangan jumawa dulu gitu, karena again Ferrari itu kadang suka blunder, bukan kadang, malah berapa seenggaknya 10 tahun terakhir itu mereka gagal dapetin juara dunia juga karena suka blunder sendiri di tengah. Jadi kalau untuk secara keseluruhan mudah-mudahan mereka solid, nggak bikin blunder dan bisa develop mobilnya bagus gitu. Jangan sampai ketinggalan development dari Red Bull, dari Mercedes, atau bahkan dari McLaren atau Alpine gitu. McLaren kelihatan bagus gitu kan di race kali ini, itu juga mungkin karena
development-nya. Nah, terus balik lagi ke Ferrari, iya, sebagai mobil yang all-rounder, kelihatan mereka punya banyak pilihan untuk setup. Jadi, kelebihannya ketika mobil mereka udah all-rounder, mekanik dan strategis mereka tuh bisa akhirnya memakai waktu di free practice untuk ngelihat settingan apa yang paling pas buat mobilnya gitu. Nah, ini mereka mungkin belajar dari Jeddah gitu ya. Di Jeddah kan mereka mikirnya oke, mungkin kita yang penting qualifying kali ya. Jadi ketika akhirnya race nggak bisa ngejar gitu. Di Melbourne ini mereka lebih balance lagi. Mungkin ketolong juga sama layoutnya Melbourne yang walaupun sudah dirubah dia tetap bukan se-high speed Jeddah kan. Jadi Iya, bener banget. ini juga masih harus kita lihat lagi nanti kalau ketemu di sirkuit-sirkuit high speed, termasuk Monza, karena Monza jelas sirkuit high speed ya. Jadi Ya, kayak tahan dulu, sabar dulu, jangan jumawa gitu kan. Kalau untuk Sainz ya, kalau menurutku pribadi karena dia terlalu buru-buru sih, Cak. Maksudnya dengan Ban Hart baru lap ke berapa deh keluar? Lap kedua lap tadi kedua ya? apa ketiga tadi ya? Iya, Sebelum lap buka kedua DRS pokoknya. Lap kedua Nah, berarti. Baru mau itu jalan lap ketiga. kemungkinan besar kan temperature-nya belum cukup tuh buat nge-grip si ban itu, apalagi kata Cak Nu tadi juga baru di resurface dan lain-lain, pasti mungkin butuh waktu lebih lama ya, apalagi pakai kompon hard. Nah, Yes. dia udah langsung nyikat aja, pun tadi juga kalau menurutku pribadi dia mencoba overtake di spot yang enggak banget. Kenapa dia nggak nunggu di habis itu kan mau masuk straight finish line ya, kenapa dia nggak nunggu di masuk T1 gitu misalnya. T11 bahkan udah bisa ngambil sebenarnya. Itu kan dia ngambil sisi luar T9 kan. Kemudian dia merumput, bablas tikungan 10-nya ke gravel ya. Dan itu pun kalau di tikungan 9-nya dia ini apa namanya? Berada di jalur yang nggak jarang banget dilewatin mobil gitu di tikungan 9 itu gitu. Iya. Nah, karena jarang dilewatin udah pasti lebih misalnya lebih dirty, pasti lebih licin gitu kan di Yes. sisi track itu. Jadi walaupun apes, tapi menurutku pribadi tetap porsi yang cukup besar tuh kesalahannya ada desain sendiri sih, karena kalau secara mobil kita lihat selama free practice dan qualifying juga mobilnya oke, no problem with the car gitu. Cuman tadi Sainz sepertinya agak terburu-buru. Walaupun dia bilang juga sempat ganti steering wheel dulu karena kemarin juga ada masalah ya waktu di qualifying. Tapi tetap karena dia keluarnya masuk gravel, jadi nggak bisa dibilang teknis juga sih. Oke, mungkin teknis berpengaruh, tapi bukan itu yang utama. Terus kita lanjut lagi untuk tim customer. Nah ini, memang Ferrari itu sebenarnya top speed-nya nggak setinggi itu sebenarnya ya. Iya. Tapi si Binotto sendiri bilang memang di 5 race pertama ini target kami adalah untuk melihat reliability sebelum mereka turn up the engine even more katanya. Jadi kalau katanya Binotto ya, kita nggak tahu kalau di F1 kan sering ada cyber gini nih. Bisa jadi emang sebenarnya ini udah mentok aja, tapi reliable. Dia bilangnya sih Ya udah janjinya kemampuannya sebenarnya mentok segitu segitu aja kali. ya, bisa jadi karena kita nggak tahu belum 5 race kan. Yes. Dia bilangnya sih ya emang 5 race ini targetnya untuk melihat reliability dulu. Jadi bisa jadi itu juga dia bilangin ke tim-tim customer Ferrari kan. Dan sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih, walaupun memang cuma 2 mobil yang ada di top 10, tapi Zhou juga kan tadi ada di posisi 11, terus Mick dan Magnussen nggak separah itulah, masih ada tim customer Mercedes yang lebih busuk lagi soalnya. Siapa tuh Mas? Wah, ini nanti kita bahas ini, perlu Oke. segmen sendiri, Cak. Oke. Nah, terus tadi kita udah membahas Red Bull dan bendera kuning buat Red Bull dan bagaimana performance
Mercedes apa yang perlu mereka lakukan dan sedikit recap buat Ferrari. Nah, sepertinya cocok nih, Cak, kalau kita mereview sedikit klasemen pembalap. Oke, klasemen sembalap ya Mas. Klasemen Klasemen sembalap. sembalap Lah, ya, betul, ini klasemen dia sembalap. klasemen sembalap. Hangat-hangat Gimana? tai Cak Nu ayam. mau memberikan komentar Wah, dulu dengan klasemen yang aduh. terbaru ini, Cak. Oi, Russell kenapa bisa sampai situ, woi? Anjir lah. Aduh. Gimana cerita Russell yang dengan di mobil yang belepotan itu yang nggak nyaman itu bisa di P2 klasemen sembalap 2022 ini gitu. Walaupun ya memang jauh ya sama Leclerc, jaraknya 34 ya, 34 poin sendiri. Tapi ya memang ini juga faktor ya gesek voucher juga gitu kan. Sense melakukan kesalahan di awal balapan, kemudian Verstappen juga harusnya dapat 18 poin tapi sayangnya harus DNF ya, gesek-gesek voucher lagi. Dan emang Russell nih sebenarnya deserve melihat pengalaman dia waktu di Williams susah payah banget buat dapat 1 poin. Bahkan waktu dia bisa hampir pole sitter waktu di Spa, kemudian kegeser sama Verstappen juga, akhirnya nggak jadi balapan gitu kan. Walaupun kalau balapan sebenarnya bisa jadi si Russell nggak dapat podium waktu itu Iya. dengan mobil Williams gitu ya. Tapi kenapa? Why ada Russell di situ? Kayak oke, nggak ini aja gitu, nggak expect aja ada di situ. Sedangkan ya Red Bull dengan dua pembalapnya berada di poin 4 dan 6 tuh cukup menyedihkan untukku sebagai fans Verstappen dan Red Bull. Jadi ya udahlah, kita terima Harusnya aja bisa gitu. lebih baik gak sih, Cak? Iya bener banget, harusnya bisa lebih baik kalau Horner kalau Horner nggak cuma ngejar kencang doang ya. Iya, iya Ya benar. kalau gue jadi Verstappen ya, gue bakalan nendang meja tuh. Banting-banting apa Bukan nih. mukul meja ya. Mukul meja, niru bapaknya waktu di Oke, Jeddah tahun oke. 2021 gitu. Ya, tapi dari 10 besar ini aku salah juga sama Lando Norris yang dia persisten, walaupun mobilnya nggak enak di dua balapan sebelumnya, tapi dia bisa ngejar poin dan kemudian sekarang bisa nyodok ke peringkat 8 klasemen sembalap sementara. Jadi ya honorable mention untuk dia. Gitu sih Mas Gor. Tanggapanku sementara untuk klasemen sembalap 10 besar ini. Kalau Mas Gor gimana nih? Ada pendapat nggak? Nah, ini kalau Russell mungkin dia mengikuti pepatah Jawa, Cak. Apa tuh Mas? Alon alon-alon waton ora DNF. Bener banget, setuju banget. Waton ora DNF emang karena dia ya udah sebenarnya Iya, iya. 3 race ini maksimalnya emang cuman segitu kan. Kebetulan Iya, yang DNF kali ini ada Sainz, iya. terus Verstappen sayang banget DNF ya dia. Oh wow, oke. Yang penting ora DNF, finish dulu, podium. Iya, 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 bener, bener. Bener. Setuju. Tapi secara poin Terus, juga dia ngunggulin Hamilton loh ini. wah itu menarik. Menurut Cak Nu ada pertanda apa ini? Lumayan jauh loh. 9 poin dari 7 Iya, kali juara dunia. Menurut Cak iya. Nu ada pertanda apa nih? Apa yang bisa dibaca nih dari kondisi ini kalau menurut Cak Nu? Iya, itu tadi. Mungkin Hamilton memang lagi berada di situasi sulit. Difficult situation. Jadi ya apa ya? Bisa jadi emang dia suruh nahan karena mungkin mesinnya bakalan overheat, yang walaupun kita tahu ya mesinnya Mercedes tuh nggak gitu-gitu kenceng, nggak kenceng-kenceng amat, tapi kenapa bisa sampai overheat gitu ya? Aneh aja gitu. Terus kemudian Tapi aneh juga ya. Udah nggak aneh kenceng, sih. panas lagi. Iya bener, makanya kalau kalau Red Bull oke lah kenceng terus panas, oke lah, maklum lah. Atau Alpine kenceng, emang terbukti kenceng dan panas, oke lah, itu wajar gitu. Tapi Iya, Mercedes bro, pace-nya kayak gitu. masih overheat ya. Nah, Aduh. kalau Alpine emang lebih lucu lagi. Tadi ada
follower kita ya kayaknya ya Yes, yes. di Twitter tuh yang Iya. sempat godain ya DNF Eh, 2 kali, daripada Alvin ganti ICE 3 kali. udah kita godain balik aja. Iya, kita godain balik aja nih. Iya. Alvin agak boros ya, terutama di Alonso sih. Mungkin Ya. apa mungkin ini faktor Alonso, bukan Alpine ya mungkin. Enggak, kayaknya kakinya Alonso tuh perlu disekolahin lagi, Mas. Iya iya. Lah, ini lo lihat Ocon itu juga ya alon-alon waton orang Iya, DNF itu benar tadi benar tiba-tiba benar. ada di posisi Iya, 7 iya. gitu. Ocon tahu-tahu ada di posisi 7 juga itu. Bahkan Alonso nggak kelihatan di Iya. 10 besar ya, Mas. Coba deh yang 11 sampai 20 kita lihat. Nah, Nah, iya Ricciardo benar-benar. sayang banget sih dia di Melbourne ini nggak bisa apa ya, nggak bisa nyalip Lando, dan aku pikir itu bukan masalah tim order ya. Emang Ricciardo-nya aja nggak bisa nyalip gitu kan, kelihatan banget selama balapan tadi sebelum VSC yang kedua. Ricciardo dan Lando tuh bisa tempel-tempelan, sama-sama buka DRS, tapi ya udah si Ricciardo-nya nggak bisa nyalip, dan emang Lando ngapain ngasih juga kan posisi ke Ricciardo kalaupun dia memang pace-nya lebih kenceng. Cuman emang aku berharap tadi di lap terakhir Ricciardo bisa nyalip Lando sih. Itu kan udah mepet banget tuh 0,4 second ya. Iya, Ya itu mepet banget. udah kayak aduh lah, udahlah Lando kasih aja gitu loh. Ngasih Iya, seneng Ricardo gitu biar bisa finish tuan P5 rumah gitu kan. gitu ya. Iya, tuan rumah kasih aja gitu kan. Ya gitulah. Cuman Iya. ya kita lihat ini empat terbawah. Uniknya season ini baru 3 race dan ternyata udah 16 pembalap, 16 pembalap dari 21 ya. Hülkenberg nggak kita masukin ke sini. 16 Yes. dari 21 itu udah mencatatkan poin. Itu cukup, diversifikasinya cukup oke, dan em, apa ya? Kita cuma ngelihat satu tim yang benar-benar dua pembalapnya nggak nyetak poin, yaitu ya si ijo-ijo itu. Ini kayaknya Papa Aduh. Stroll marah-marah ya. Kalau Iya ini. Mick Schumacher ya oke lah. Dia kayaknya butuh lebih banyak waktu, walaupun di Melbourne ini dia cukup bagus ngebalapnya, walaupun ya memang beberapa kali dia melakukan kesalahan dan harus ngasih posisinya ke dan mundur beberapa posisi ya gitu. Itu sih Mas Gur. Ya. Nah, ini kita menyinggung sedikit nih tentang tim papan bawah sejauh ini, yaitu Aston Martin, Cak. Nah, itu kayaknya lebih afdol kalau selain kita sebelum kita ngomongin Aston Martin, kita coba bahas dulu biggest winner dan biggest losernya untuk balapan kali ini, Cak. Oke. Angkut dulu apa Mas Gur dulu nih? Nah, kalau menurut Cak Nu gimana? Wah, ini ada rapot ini, Cak. Rapot sembalap nih. Gimana, Cak? Aduh, Aduh. aduh. Aduh, Aduh, rapot sembalapnya, sepertinya filenya agak salah itu, Cak. salah gimana tuh Mas? Oh iya, rapot sembalapnya. Ar- Arab Oh, Saudi, Cak. oh Arab Saudi. Salah kirim berarti Mas. Kita potong dulu Iya. aja. Oke, siap. Ya, mohon maaf, sobat sembalap dimanapun kalian berada. Tadi ada technical error ya. Jadi bukan cuma tim yang bisa mengalami kendala teknis, sembalap juga bisa mengalami kendala Iya. teknis. Ya. Salah rapot. Nah, gimana nih, Cak? Nih kalau melihat ini jadi, oh ya buat teman-teman sembalap, jadi kalau sistem raport ini, aku dan Cak Nu masing-masing kita ngasih poin, habis itu di rata-rata dan keluar hasilnya seperti ini. Jadi kalau raportnya kita buat untuk 20 driver, tapi yang kita tunjukin emang 10 aja, karena ini top 10 gitu ya. Karena kalau Nah, ditampilin 10-10-nya nanti takut ada fans yang sakit hati, Mas. waduh, bisa. Akan selalu ada yang ya yang merasa tertinggal ya nanti ya, Cak ya. Yes. Oke. Nah, gimana, Cak? Monggo. In- Pendapat Cak Nu tentang
performa sembalap di Melbourne 10 besar. Mau langsung yang biggest winner-nya atau enggak nih? Atau ya udah kita review rapor dulu. Oh bisa tuh, dikasih spoiler dulu. Menurut Cak Nu, Oke. biggest winnernya siapa di Melbourne? Oke, biggest winner-nya menurut aku sendiri adalah George Russell. Karena lagi-lagi walaupun dia gesek voucher untuk bisa podium kali ini dan podium pertama dia untuk Mercedes, tapi dia memiliki apa ya, ideologi sebagai anak muda yang memang bahkan dia disuruh pelan sama engineer-nya aja nggak mau kan ya. Tadi Iya disuruh benar. untuk ya udah kasih aja sih posisinya gitu. Bro, gue kesini bukan untuk ngasih posisi gue gitu istilahnya kan gitu kan, gampang kasarnya gitu. Tapi terus dia bisa fight sama Perez walaupun terus kemudian akhirnya harus menyerah. Lalu dia sama Hamilton pace-nya masih lebih bagus Russell, walaupun memang Hamilton lagi-lagi dirugikan karena yellow flag ya. Jadi dia pit stop terus kemudian Iya. berikutnya yellow flag, walaupun Hamilton walaupun dirugikan, Hamilton masih bisa berada di depannya Perez begitu keluar outlap dari pit stop ya. Tapi ya itu tadi menurutku tetap biggest winnernya George Russell, dan dia pantas untuk kita ganjar poin 8,5. Begitu Mas Gor. Kalau Mas Gor siapa nih kira-kira biggest winnernya? Kalau buatku pribadi, biggest winnernya ada di Albon, Cak. Karena Oke. dia bisa menyeret mobil Williams ya istilahnya. nggak cuma ngedorong mobil Williams ya. Iya, benar ya, kan cuma ngedorong dia kali kali ini nyeret mobil ya dengan ban yang bertahan sampai 57 lap. Itu menunjukkan dia emang driver yang istilahnya udah cukup lah jam terbangnya. Dia bisa manage ban, bisa manage pace, terus bisa menghindari berbagai kekacauan yang ada di biasa kan papan tengah sama papan belakang tuh juga suka ketat kan. Dia aman ada di depan dan gamblingnya Williams di sisi lain juga berhasil. Jadi dia tetap bisa dapat poin. Oke, cuman satu tapi ini bagus banget gitu buat Williams, Ya. terutama buat Albon. Jadi kalau buatku pribadi biggest winnernya walaupun bukan P1 tapi Albon oke lah. Honorable mention kayak tadi kata Oke. Cak Nu bilang. Apalagi ya itu tadi ya 57 lap dengan ban hard yang selama balapan kita ada Google Meet juga. Kita rasa nih ban hard nih paling mentok berapa sih kira-kira kalau di Melbourne kali ini. Ya kita bilang sekitar 30-an lap tuh udah yang oke banget. Tapi Iya, ternyata betul. Albon ini alien apa gimana sih? Iya, kita Dan bilang waktu itu 30 itu kalau bukan karena safety car mesti udah puncture dan lain-lain. iya iya Nope, iya. 57, Cak. Gila loh, 57 loh. Dan nggak 57. kelihatan juga kan ada footage bannya kelihatan robek-robek atau gimana yang kayak Ocon kemarin waktu di Turki kan, ya dia nggak ada pit stop pas hujan tapi bannya udah tipis banget. Nah ini Albon ini kan juga sampai podcast ini diambil juga kita nggak ngelihat ada ini ya foto ban dia setipis apa ya. Tapi gila sih. Bener. Atau bisa jadi ini Mas Albon kemarin kan sempat pulang ke Thailand ya. Bisa Hmm. jadi dia minta apa jampi-jampi kali ya. Oh, bisa jadi pakai dukun-dukun Thailand ya. Iya iya benar. Sama dukun Mandalika jago mana, Cak? Waduh, jangan apa itu nanti adu mekaniknya ribet banget, Mas. Tapi yang jelas sayang banget Indonesia kalah sama Thailand ya di futsal kemarin minggu ini ya. Aduh, sayang banget sama Thailand gitu. Aduh. Oke, Eh, itu sih Mas Gor gitu. Cuman ya mungkin teman-teman sobat sembalap juga bertanya-tanya kenapa Verstappen masih bisa ada di peringkat 3 dari rapor sembalap ini, karena ya ini nggak bias ya karena itu tadi poinnya udah di rata-rata dengan Mas Gor, dan kami melihat bahwa Verstappen ini dengan mobil yang handlingnya oke lah kurang oke, balance mobilnya nggak ada, terus nggak ada pace, dia masih bisa bertahan di posisi itu gitu. betul. Bener-bener yang sebenarnya dia sendiri nggak ada kesalahan apapun gitu, tinggal masalahnya PR-nya ada di mobilnya aja gitu. Itu sih kalau menurut kami. Yes. Nah kalau biggest losernya nih Mas Gor, kira-kira siapa Mas Gor? Biggest biggest losernya kalau menurutku pribadi dan
nggak ada di 10 list 10 besar ini adalah Fernando Alonso sih. Karena dengan berbagai hype yang ada ketika qualifying, harusnya dia bisa pole atau posisinya lebih tinggi dan di race juga bagus. Dia finishnya di posisi, kalau salah benerin aja, posisi 17 ya. Iya, benar 17 terakhir. Posisi 17 terakhir. 17 karena ada 3 mobil yang DNF Iya. kan. Iya. Jadi ya oke, dia agak tidak diuntungkan dengan adanya safety car juga, tapi tetap aja such a big loss gitu buat Alonso dengan janji-janji nyaris pole position gitu. Kalau pole position oke banget juga sih sebenarnya, kayak Iya. Alonso tua-tua begini ternyata dia masih prima banget gitu dibandingin Vettel misalnya. Dia lebih tua dari Vettel tapi lebih prima Alonso ya. Mohon maaf Pak, kalau Vettel itu juga faktor mobil kali Pak. Iya benar, faktor mobil dan ya Menteri Pertahanan masih tetap salah satunya ada di Alonso Iya. sih. Iya, benar banget. Jadi biggest loser, kayak dia harusnya bisa so much more tapi dapatnya so much less gitu karena bontot finishnya. Iya. Kalau menurut Canu gimana? Siapa biggest losernya di Melbourne? Aku bingung antara dua sih Mas. Kalau kita ngitungin quali sebenarnya biggest losernya Stroll dan Latifi. Tapi kalau race-nya aku bilang kalau race-nya ya, ini biggest losernya Sainz karena startnya jelek. Udah akuin aja startnya jelek dan kemudian pas dia coba overtake dia nggak, menurutku nggak dewasa, ngambilnya terlalu gerasa gerusuk, kayak pengen banget gue harus ke depan segera gitu, mumpung masih jaraknya deket-deket, tapi itu malah it cost him race day yang jelek gitu ya. Jadi ya menurutku kalau kalau dari segi balapan aja aku sih bakal bilang kalau Sainz ini adalah biggest loser untuk Melbourne ini. Cuman kalau kita mau ngomongin sampai ke quali, biggest losernya adalah Stroll dan Latifi. Bro, udahlah please. Udahlah, emang kita butuh Lord di setiap balapan gitu. Kita butuh Lord di setiap cabang olahraga manapun gitu. Tapi please lah gitu, kurang-kurangin gitu loh kebuduhannya. Aduh. Bukan bodoh lagi, saking gregetan itu buduh. Iya makanya saking gregetnya bukan bodoh, buduh gitu, buduh banget. Buduh. Gitu. Apa ya, kayak itu kesalahan yang rookie banget gitu loh. Kayak ya udahlah. Iya. Kayak harusnya summer break ini Josh Capito harus mempertimbangkan untuk mengganti Latifi ya. Ya walaupun dia bawa duit yang ya nggak tahu ya sebanyak apa, tapi yang jelas dia ngeluarin duit juga banyak gitu. Si Josh Capito juga butuh ngeluarin duit banyak untuk memperbaiki mobil dia gitu kan. Kayak sedangkan returnnya juga nggak ada kan. Ya kita tahu Albon udah gimana? Albon udah mati-matian nyeret itu Williams sampai depan, duitnya habis buat benerin mobilnya Latifi. Iya bener. Ya walaupun Albon Jeddah kemarin juga ada salah juga, cuman ya kelihatan banget di balapan ini Albon tuh pengen banget untuk ayolah gue bisa poin gitu loh. Dan terbukti dia bisa poin, dan poin pertama Williams untuk satu season itu lebih cepat kali ini daripada 2022 ya. 2021 ya, mereka terseok-seok banget. Yeah. Cuma sekarang dengan adanya Albon mereka udah dapat poin di race ketiga gitu. Itu menurutku bagus banget. Dan Latifi nih, please man, please gitu. Kalau mau bertahan ya tolonglah naikin levelmu gitu. Atau Stroll juga deh. Walaupun kecelakaan kemarin emang lebih besar ke Stroll ya, tapi menurutku Latifi tuh tolonglah gitu. Dan why? Iya, why gitu. Why aja sih. Dua anehnya Canadian driver ini. Why? Why? Aduh. Apa ya? Ya sama sih, Cak. Kalau menurutku pribadi juga di pertengahan season ini mungkin si Josh Capito perlu mikir worth it gak sih mempertahankan Latifi. Oke, dia bawa duit, tapi ya duitnya dipakai buat benerin mobilnya dia juga gitu. Yeah. Kayak mending dia cari rookie yang lebih
bagus, lebih bisa bawa mobil, minimal rapih aja, nggak usah langsung poin deh, karena Mick juga udah masuk season kedua, belum terlalu kelihatan, tapi kan dia masih lebih rapih ya dibandingin Latifi atau Stroll. Kalau Stroll mau dikeluarin dari Aston Martin, kayaknya Mohon nggak maaf, mungkin gitu kan. mohon maaf, ada Papa Stroll. Iya, itu Aston Martinnya cabut juga kalau dia keluar gitu. Cuman 9 tim nanti kita di Iya, iya, F1. iya. Ya itu lanjut ke tim Mas. Secara klasemen gimana nih? Klasemen terbarunya kalau tim Mas? Tim, baik. Sebentar. Yes. Ini dia untuk tim. Jadi ya ini saya sudah menyiapkan jaket sebenarnya di sini ya, karena waduh, Waduh. wah, dingin sekali ya di puncak ya, Cak. Aduh, Oke, luar biasa. Aduh. Ini terpaut poin yang cukup jauh, 39 poin Yes. dibandingin Mercedes. Yeah. Mercedes agak njawani ya itu tadi, alon-alon waton ora DNF, jadi mereka ada di posisi 2. Yeah. RBPT ya itu tadi, kalau bisa please jangan cuman kenceng aja, Pak Horner dan Opa Helmut gitu, tapi ya finish dong. Iya, iya. Gitu kan. Ya Ya McLaren, nah ini kalau kita melihat klasemen konstruktor, nah ini tempat yang lebih pantas untuk McLaren, Cak. Menurutku ya di situ. Emang ini yang mesti sedikit kita bahas di akhir segmen podcast kali ini ya. McLaren balik lagi ke habitatnya kalau aku bilang ya. 2 balapan yang enggak banget untuk McLaren, kemudian di Melbourne mereka bisa double point. Walaupun sebenarnya mereka harusnya bisa lebih baik lagi, tapi ya ini udah cukup untuk McLaren, mereka menunjukkan perkembangannya. Dan ya walaupun pelan-pelan McLaren mulai bebenah dan mulai menunjukkan kalau McLaren ini adalah dulunya memang papan atas banget. Walaupun memang beberapa tahun ini mereka masih berusaha untuk mencoba untuk bisa balik lagi ke puncak, tapi ya ini udah usaha yang cukup bagus dari McLaren dan ya honorable mention untuk McLaren ya. Walaupun ya kita tahu bahwa dari 10 tim ini 9 tim udah mencetak poin ya Mas ya. Williams sudah pecah telur walaupun dengan satu pembalapnya yang agak bodoh itu. Nah, sementara Aston Martin kemalangannya masih berlanjut kalau menurutku ya. Karena Sebastian Vettel kemarin 2 balapan absen karena COVID, kemudian harus digantikan Hülkenberg, sedangkan Hülkenberg yang lama banget nggak ngebalap juga performanya nggak ya gitu-gitu aja. Sedangkan ya Stroll kita tahu walaupun sempat nge-kick out Lewis Hamilton di Jeddah pas Q1, tapi ya kita berharap apa sih dari Stroll gitu kan. Dan kembalinya Seb ke mobil AMR ini juga sayang banget, harus beberapa kali kesalahan dan kemudian di kualifikasi juga sayang banget nggak ada kesempatan karena kecelakaan yang dialami di FP3 ya. Dan Stroll juga mengalami kecelakaan juga, jadi mereka ya nggak bisa mencatatkan waktu yang cukup oke gitu. Cuman ya itu tadi sayangnya juga Sebastian Vettel juga kembalinya agak kurang bagus ya, karena dia melakukan kesalahan yang menurutku nggak banget untuk juara dunia 4 kali ya. Dia spin di tikungan ke-4 dan itu kayak spot yang menurutku ya oke lah, emang di situ bisa banget nge-spin, tapi ya kayak jangan di situ juga kali ya nge-spinnya. Iya. Gitu sih. Dia Sbina lah. Ini kalau mau menyinggung Vettel sedikit aja, Cak. Mungkin nggak sih kalau apalagi dengan kondisi Aston Martin yang seperti ini dan kemarin dia sempat lama di rumah istilahnya, dia kembali memikirkan masa depannya di Formula One gitu, Cak. Aku sudah cukup gitu. Seenggaknya tahun ini hampir nggak mungkin lah kalau ngejar juara dunia atau bahkan top 3 juga nggak mungkin. Top 3 udah kejauhan gitu juga sih Mas. Jadi at least Vettel bisa
cetak poin sampai mungkin 100 poin selama satu season, menurutku itu udah oke sih. Jadi Iya. emang apalagi ditambah dengan mobilnya Aston Martin yang itu tadi ya, kurang nyaman. Dan ya itu tadi pertanyaannya, nggak cuma Sebastian Vettel juga, Hamilton juga kalau dibilang umurnya juga udah tua juga, dan kebetulan dapat mobil yang kurang oke, sedangkan berpasangan dengan anak muda yang itu tadi dari poin klasemen juga lebih tinggi daripada dia gitu. Bisa jadi dua veteran ini bisa jadi memutuskan untuk ya udahlah, tahun depan gue sudahin aja perjuangan ini, dan mereka bersepakat untuk menjadi SJW. Iya kan, dua-duanya dua dua SJW, Iya. mereka bisa punya karir ya di Iya, dunia apalagi per SJW-an gitu. apalagi fan base-nya mereka berdua kan gede banget ya. Fans LH tuh ya kita tahu lah fans LH di luar kayak apa, yang Benar. banyak akun udah kita mute karena argumen-argumen gak jelasnya. Sedangkan Sep ya kita tahu bahwa walaupun dulu dibenci, terus sekarang siapa sih yang nggak demen sama Sep gitu. Itu sih Mas. Kalau dari aku cukup cukup itu sih. Ya, kalau dari aku nambahin sekalian kita wrap up menjelang akhir podcast ini. Jadi PR buat Red Bull kalau ingin segera kembali ada di papan atas dan bersaing dengan Ferrari, ya mereka emang harus benar-benar meneliti masalah entah itu engine atau fuelnya, supaya jangan sampai masalah reliability ini berlanjut lagi di race-race selanjutnya gitu. Sudah cukup lah 2 dari 3 race punya masalah di NF, harusnya udah jadi bendera kuning kayak tema utama podcast kita malam ini, supaya mereka nggak mengalami kesalahan yang sama gitu. Karena so far kalau untuk urusan yang lain mereka cukup udah cukup banget, driver solid, tim solid, udahlah tinggal benerin tuh mesin, jangan sampai ada masalah driver jadi DNF. Nah kalau buat Mercedes, ya perlahan tapi pasti mereka selalu bisa finish. Jadi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Mercedes adalah tim yang besar, 8 kali konstruktor. Jadi harusnya mereka punya resource dan punya visi yang oke untuk mengembalikan di tempat mereka gitu. Nggak 1-2 secara langsung, tapi seenggaknya mereka bisa lebih bersaing. Jadi perebutan gelar juara dunia atau minimal konstruktor di 2022 ini lebih bagus ya. Terus ya tidak lupa juga untuk Ferrari dan tifosi dimanapun kalian berada, jangan jumawa dulu, karena ya salah satu penyakit utamanya Ferrari sebenarnya ada di master blend yang kadang-kadang kacau sendiri itu. Jadi tetap berharap yang terbaik tapi bersiap yang terburuk ya, Cak. Iya, bener banget. Dan sebagai pamungkas gimana nih, Cak? Punya komentar nggak tentang duo pembalap yang kebetulan orang Kanada ini, Cak? Aduh. Kebetulan orang Kanada ya. Iya, iya, iya. Penutup deh. Kemarin aku sempat baca meme kalau yellow flag itu harus berhati-hati, pelan, red flag harus berhenti. Kemudian kalau bendera hitam putih, checker flag harus ya udah itu finish gitu kan. Tambah ada satu lagi meme bendera Kanada, yaitu pay driver. Please banget. Kita memang butuh Lord, kita butuh driver yang ya ditertawakan di setiap race gitu ya. Tapi please lah, please banget, nggak usah ada 2 pembalap juga gitu. Cukup 1 aja. Tahun lalu Iya, kan ini udah ada Mazepin tuh. Terus sekarang masa iya mau Latifi sama Stroll gitu ya? Stroll. Iya, keluar Please satu banget. tumbuh dua, Cak. Iya, keluar Gimana 1 tuh? tumbuh 2, gimana dong? Jadi tolong untuk Jos Capito, tolong dipertimbangkan untuk mengganti pembalap yang lebih oke. Biar ya udah Lordnya 1 aja, nanti kita Lordnya Stroll aja gitu. Oke, kalau aku Lord sih Stroll. Oke. penutup itu sih. Dan lagi-lagi aku sepakat juga sama Mas Gor, Red Bull dan Mercedes harus bebenah segera karena Scuderia Ferrari udah cukup jauh, 39 poin di atas, dan
sampai tifosi merasa kedinginan, dan menurutku itu nggak baik untuk kompetisi karena kita akan kembali ke zaman-zaman dominasi Ferrari dan dominasi Mercedes di hybrid ini ya. Jadi ya please banget untuk Mercedes dan Red Bull, please Red Bull, Max, please Red Bull. Bisa kok, yuk cepat dan finish, cepat dan finish gitu loh. Jadi nggak usah pakai alon-alon waton nggak DNF gitu. Please Red Bull bisa memperbaiki ini segera gitu. Tolong banget. Udah itu aja sih, Mas Gur. Iya, jadi dengan curahan hati seorang fans Red Bull dan Max Verstappen secara khusus, sepertinya kita sudahi dulu untuk podcast kali ini. Ya, jangan lupa follow @sembalap F1 di Twitter dan Instagram. Follow juga di YouTube ya, Cak ya? Ya, subscribe dong. Kalau di YouTube subscribe dan like. Oh iya, betul. Subscribe, like dan subscribe. Belum terbiasa aku, Cak. Like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Oke lah, walaupun kita masih ada kesalahan teknis, please subscribe kita. Tolong. Dan di atas sangat berarti. Di atas masih banyak space kosong ya. Jadi kalau sobat sembalap masih ada misalnya produk mau ditampilin bisa banget. Bisa banget. Iya, ini space di atas kiri kanan ini buat iklan ya. Iya, benar banget. Iya, kalau iklan slot judi gimana ya? Aku sih nggak masalah, asal ada duitnya, Mas. Oke, jadi cukup sekian. Sehat-sehat selalu sobat sembalap. Ketemu lagi nanti menjelang Imola dan selalu nantikan konten-konten terbaru dari Sembalap F1. Tambahan satu, Mas Gor. Oke. Sebelum Imola kita ada episode filler. Kita mendatangkan fotografer harian Kompas yang kemarin meliput GP Mandalika. Jadi stay tune. Iya. Apa aja yang bisa kita ketahui dari motret ajang balap? Stay tune terus. Oke, cus ngeng. No, Mikey, no. I am stupid. Yeah, shut up. I'll get you my number.